Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata Arus-arus Midop di kandung adat Kobis kandung tanah Tau Kasaruga ingat kaduata pemata. Selamat siang teman-teman semua pecinta karet. 2 hari yang lalu ada sahabat bertanya bagaimana caranya supaya air nira tidak mudah basi. Saya ada beberapa jawaban yang saya ketahui pada saat ini. Kita lagi berangkat menuju kebun karet. Kita akan mengambil kulit kanis, ya. Yang pertama ada 5 hal pengalaman kita supaya air nira tidak basi. Yang pertama, tempat penampungan dalam keadaan bersih, ya. Jika perlu setelah dicuci kita salai atau diasapi atau dijemur, ya, sehingga gulai nanti menjadi wangi. Kebetulan kita lagi menuju batang kanis, ya. Ini di tempat kita di Kalimantan Barat ini, khususnya di Kabupaten Ketapang ini namanya pohon kanis. Kalau di daerah kita, ya, seperti ini kembar 2, biasa sampai kembar 4, ya. Jadi kulitnya ini bekas beberapa waktu yang lalu kita kupas kulitnya. Nah, pengupasan kulit ini tidak membuat kayu kanis ini menjadi mati, ya. Nah, saat ini kita lagi mengupas kulit kanis namanya, ya, kanis. Kita lagi mengulit kulit kanis. Nah, jadi yang kedua adalah menggunakan pengawet atau raro dengan menggunakan kulit kanis. Ya, ini cara kedua supaya air nira tidak mudah basi atau asam, ya. Nah, ini kulit kanis, ini proses pengambilan kulit kanis, ya. Supaya tidak asam, ya. Nah, kita lagi dalam proses pengambilan kulit. Kemudian yang ketiga, lidah atau saluran ke penampungan dari Manggarai ke penampungan itu harus diganti setiap pergantian penampung, ya. Itu adalah ketiga, ya. Kemudian yang keempat, penampungan harus ditutup, ya, pada saat setelah pengirisan itu kita pasang penampung, dan setelah itu penampung tersebut harus ditutup, ya, supaya tidak dimasuki air hujan, ya. Nah, itu adalah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah tepat waktu dalam mengambil air nira. Misalnya ketika kita mengambilnya sore hari, misalnya setiap jam 5, artinya kurang lebih sekitar jam tersebut, jam 5-an sampai paling lama jam 6. Nah, kalau lebih dari 1 jam dari jadwal yang biasa rasanya itu rasa ringis atau rasa asam. Setelah kita di sini ringis, ada rasa asam, kemudian agak berlendir. Nah, itu ada 5 cara. Kembali ke cara 2 tadi, dengan menggunakan pengawet atau raro dengan menggunakan kulit kanis. Kulit kanis, kita bahas mengenai kulit kanis. Pada saat ini kita sudah mengupas kulit kanis. Kemudian setelah itu kita masukkan dalam kantong, ya, kantong, dan
Sebenarnya pohon kanis ini banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya. Selain kulitnya bisa digunakan untuk raro atau pengawet alami air nira ini. Sebenarnya bisa juga digunakan untuk pengawet tua ya, tua. Kenapa sebenarnya kulit kanis ini bisa digunakan untuk sebagai pengawet? Karena di dalam kulit tersebut ada kandungan getah ya, getah yang agak lengket, sama seperti getah manggis ya, buah manggis ataupun kulit manggis itu kurang lebih lah getahnya itulah yang membuat pengawet tadi. Nah, ini adalah buahnya, buah kanis ini. Manfaat dari buah kanis ini yang warna hijau ini berarti dia masih muda atau tua. Sedangkan yang berwarna kuning tua atau merah muda itu adalah buah kanis yang telah masak. Nah, biasanya buah-buah yang tua maupun yang biasanya bisa dimanfaatkan adalah buah yang tua. Saat ini kita akan kembali ke rumahnya. Buah yang tua itu diiris-iris ya, diiris tipis, kemudian dijemur setelah kering. Bisa dijadikan bumbu masak daging ikan sebagai pengganti asam jawa ya. Nah, ketahanan dari buah kanis yang dijemur tadi itu bisa tahan 1 tahun. Nah, kita sudah sampai di rumah. Di rumah juga kita ada tanam 2 pohon kanis ya. Ada anak kanis yang hutan itu kita tanam di rumah. Nah, ini kurang lebih umurnya hampir 10 tahun. Nah, ini kanis dengan daun agak kecil ya. Ada 2 jenis kanis ini. Yang pertama dengan daun kecil ya. Nah, ini yang tidak jauh dari rumah kita ya. Kemudian yang kedua kanis yang berdaun lebar ya, berdaun lebar. Nah, ini yang samping rumah juga ini baru 2 tahun ya yang kita tanam ini. Ini daun, model daunnya kalau teman-teman semua ingin menggunakan kulit kanis sebagai pengawet air nira ya. Nah, manfaat dari daun kanis juga bisa ditumbuk ya, ditumbuk seperti pucuk kopi, ditumbuk halus, kemudian dicampur untuk bumbu, dicampur dengan dagingnya, dimasak. Nah, itu salah satu bumbu dan penghilang bau ya, bau pada daging. Nah, kita cukup bumbunya dengan satu ini sudah mantap ya, sudah bisa dimakan ya, baunya penghilang bau amis juga. Nah, ini bentuk daunnya ya, daun kanis yang agak lebar ya, yang agak lebar. Kalau yang tadi itu adalah daun kanis yang tipis. Nah, berikut kita akan kulit yang telah kita dapat dari hutan atau di kebun karet tadi sampai ke rumah kita kupas ya. Nah, kita kupas kulit luar saja ya, yang supaya tidak kotor ya, supaya tidak kotor. Jadi kita kupas. Setelah kupas, jadi ini sebagai contoh saja untuk memperpendek video ini ya. 2 contoh saja yang kita kupas, apa dibuang kulit luarnya ya, yang ada lumut-lumutnya kita buang ya. Nah, kita ambil contoh saja 2 kulit ini kita bersihkan ya. Untuk teman-teman ketahui bagaimana cara air nira supaya tidak asam ya, tidak asam atau tidak basi ya. Kemudian setelah itu kita kulit kanis tadi kita cuci ya, membuang tanah tentunya, membuang tanah atau lumut-lumut yang menempel pada kulit tadi ya. Cuci. Nah, setelah itu
pisau, kemudian alas untuk mengirisnya nanti. Ya, alas itu namanya daerah kita namanya sengkalan ya, sengkalan tempat mengiris kulit tadi. Sengkalan ini bisa digunakan juga untuk memotong daging. Sengkalan tadi dilapis dengan plastik untuk mengiris ini tadi ya, kulit tadi supaya tidak berhamburan ke lantai ya. Iris. Dalam pengirisan pemotong kulit ini disesuaikan dengan kebutuhan air nira tadi. Kalau air niranya banyak, berarti gunakan irisan atau hasil potongan kecil-kecil tadi, masukkan dalam penampung, disesuaikan dengan berapa banyak ya. Kalau airnya banyak, berarti banyak juga. Yang pasti supaya tidak membuatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat